Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Bayhaqi. Perkenalkan, nama saya Rido Fajaryandi. Perkenalkan, nama saya Zakaria Hadi Nugroho. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Akbar. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi Pariwisata, semester 3. Sekarang kami sedang berada di kawasan Tebing Koja. Hari ini kami akan menganalisis kebocoran ekonomi di kawasan wisata Tebing Koja. Terkait hal itu, kami sudah menjelaskannya melalui PowerPoint yang sudah kami buat. Baik teman-teman, sebelum ke pembahasan atau ke materi, yang kami hormati Ibu Raden Asri Kartini, SEME, selaku dosen pengampuh mata kuliah Pariwisata Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana. Sebelum ke pembahasan, saya akan sedikit menjelaskan apa sih pengertian kebocoran ekonomi pada industri pariwisata. Selain menghasilkan devisa, pariwisata juga membantu pertumbuhan ekonomi, termasuk pemerataan, pembangunan, dan pengembangan budaya lokal. Ini juga berfungsi sebagai alat untuk melestarikan lingkungan dan mendukung sumber daya manusia. Nah, para ahli ekonomi, terutama mereka yang telah melakukan penelitian dan evaluasi ekonomi pariwisata, masih berjuang untuk menentukan keuntungan dan kerugian dari pembangunan pariwisata di beberapa negara saat ini. Beberapa perspektif para pakar mewarnai pembahasan kertas ini dari berbagai sudut pandang. Sinclair dan Sutcliffe, 1988. Ini menjelaskan bahwa menghitung multiplier income untuk industri pariwisata di tingkat subnasional itu membutuhkan data dan pemikiran yang lebih rumit karena sering terjadi leakage. Oleh karena itu, analisis sebaiknya dilakukan pada tingkat lokal regional tertentu. Dan kebocoran inilah yang harus diukur dan dibandingkan dengan manfaat yang diharapkan. Selanjutnya, observasi penelitian. Observasi merupakan suatu pengamatan untuk mencari informasi tentang objek tertentu yang dilakukan oleh seseorang meliputi aktivitas di tempat yang sedang diamati. Nah, untuk observasinya kita melakukan secara langsung agar kita bisa mencari tahu info data-data yang ada di kawasan Tebing Koja. Berikut dokumentasi dari wisata destinasi Tebing Koja. Mungkin langsung saja kita ke pembahasan. Nah, yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang analisis tinjauan kebocoran ekonomi di wisata Tebing Koja, yaitu faktor-faktor apa saja sih yang ada di kebocoran di Tebing Koja yang akan dibacakan oleh Rido Fajaryandi. Baik, selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang menyebabkan kebocoran ekonomi di Tebing Koja. Yang pertama itu ada kurangnya diverifikasi. Ekonomi terlalu bergantung pada satu sektor saja. Misalnya pariwisata membuat daerah rentan akan minimnya sumber daya yang menghasilkan kita mengambil di daerah lain. Yang kedua itu ada kurangnya pengembangan pada UMKM lokal. Jika UMKM lokal tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk memasarkan produknya di area wisata, maka potensi pendapatan bagi masyarakat sekitar akan berkurang. Yang terakhir, untuk transportasi kendaraan umum. Jika wisatawan lebih banyak menggunakan kendaraan umum dari luar daerah untuk mencapai Tebing Koja, maka pendapatan dari sektor transportasi tidak sepenuhnya dinikmati oleh operator transportasi lokal. Selanjutnya yaitu mengenai dampak-dampak yang akan dibacakan oleh Zakaria Hadi Nugroho. Baik, saya akan menjelaskan dampak-dampak kebocoran ekonomi di wisata Tebing Koja. Nah, di sini ada beberapa dampaknya. Yang pertama itu kerugian pendapatan. Kebocoran dapat mengurangi pendapatan yang seharusnya diterima oleh pengelola dan pemerintah daerah, mempengaruhi investasi dan pengembangan infrastruktur. Yang kedua, dampak lingkungan. Aktivitas ilegal atau tidak teratur dapat merusak ekosistem lokal.
mengurangi daya tarik wisatawan, dan mengancam keberlanjutan lingkungan. Yang ketiga, reputasi destinasi. Isu kebocoran ekonomi dapat merusak citra Tebing Koja sebagai destinasi wisata, mengurangi minat pengunjung, dan berdampak pada perekonomian lokal. Baik, selanjutnya yaitu solusi untuk mengatasi kebocoran yang akan dibacakan oleh Muhammad Ilham Akbar. Lalu selanjutnya, saya akan membahas solusi untuk mengatasi kebocoran ekonomi yang ada di Tebing Koja ini. Nah, ini memiliki 5 poin penting, yaitu yang pertama, mendorong UMKM, memberikan pelatihan dan dukungan untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah. Lalu, poin yang kedua, perbaikan jalan. Memperbaiki jalan dapat memperlancar akses ke daerah dan memudahkan distribusi barang. Lalu, poin yang ketiga, membentuk koperasi. Koperasi dapat menjamin sumber modal bagi sektor wisata dan juga sebagai membantu pengembangan destinasi wisata tersebut. Lalu, poin yang keempat, menerapkan sistem pemerintah yang transparan, yaitu menerapkan sistem pemerintah yang transparan dan akuntabel, mencegah korupsi, dan meningkatkan efisien pengguna anggaran. Lalu poin yang kelima, yaitu yang terakhir, mengembangkan sektor yang lain. Jadi tidak hanya sektor pariwisata saja, tapi sektor yang lainnya juga seperti pertanian, perikanan, dan industri kreatif agar perekonomian terus berputar di kawasan Tebing Koja saja. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Ini kesimpulan dari analisis yang sudah kita amati atau kita analisis, yaitu verifikasi ekonomi melibatkan pengurangan pendapatan di suatu sektor untuk meminimalkan limbah di sektor lain. Pengembangan infrastruktur lokal dapat mengurangi potensi pencemaran. Transportasi juga dapat ditingkatkan oleh operator lokal. Perlindungan lingkungan dapat dicapai dengan mencegah kegiatan ilegal dan melestarikan ekonomi lokal. Reputasi tujuan wisata dapat ditingkatkan dengan mempromosikan ekonomi lokal, memperbaiki infrastruktur, memperbaiki jalan, dan membentuk bisnis. Transparansi dalam sistem pemerintahan dapat mencegah korupsi dan meningkatkan efisien. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.